Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat-sahabatku, Cecep Muhammad Yasin di channel yang insya Allah saya usahakan untuk mengedukasi jenengan di bidang hukum, politik, dan segala pernik-pernik sosial yang ada di sekitar kita. Kemarin sudah ada tentang pungli ya, pungli yang dilakukan oleh salah satu oknum kepala sekolah madrasah aliyah negeri di Kabupaten Mojokerto yang insya Allah akan ditindaklanjuti oleh tim hukumnya. Sekarang ada lagi berita, tapi ini beritanya insya Allah berita bohong, berita tentang PSI Partai Solidaritas Indonesia katanya, di mana ketuanya kalau hanya pasang baliho saya juga bisa pasang baliho besar calon presiden, ternyata ngibul. Ya saudaraku, saya bacakan ini beritanya, ngeri-ngeri nggak sedap lah, karena kalau dari PSI ini saya mengatakan, saya menyampaikan PSI ini karena PSI ini fokusnya hanya Anies. Dia tidak pernah memberitakan tentang kondisi rakyat yang terus terang saat ini sangat menderita. Solidaritasnya hanya pada melawan Anies, menjelek-jelekan Anies dan menjelek-jelekan Anies. Ini adalah PSI. Solidaritasnya hanya menjelek-jelekan Anies dan memfitnah-fitnah Anies. Ini fakta, saudaraku. Tidak ada suaranya PSI tentang rakyat yang sedang kesusahan dalam kondisi sangat tertekan ekonominya akibat 2 tahun pandemi. Mereka tidak bisa kemana-mana, harus di rumah. Kegiatannya, bergeraknya rakyat dibatasi untuk mencari makan susah. Perputaran uang sampai saat ini tidak ada, tidak dibahas oleh PSI. Masih ibarat kalau saya ngomong ibarat orang itu, kondisinya rakyat Indonesia ini sedang diterjang banjir 2 tahun pandemi. Banjir itu belum surut sama sekali, tahu-tahu diterjang lagi dengan harga, kenaikan listrik belum berhenti, tahu-tahu diterjang lagi oleh banjir yang sangat hebat lagi, yaitu ya mohon maaf, pemerintah Indonesia gagal mengendalikan harga minyak goreng. Padahal negara kita ini negara penghasil sawit. PSI tidak ada suaranya sama sekali. Masalah sawit tidak, pokoknya Anies deh. Kalau dikatakan Anies meludah itu salah, maka dia akan langsung teriak Anies telah meludah, Anies telah membuat kesalahan. Nah ini fakta. Dan yang terakhir, ibaratnya banjir yang sudah segenang leher, rakyat berjalan di atas banjir, di dalam air yang seleher. Terjang lagi BBM, suaranya PSI nyaris tidak terdengar. Giring itu nggak ada teriak-teriaknya. Grace Natali, Masya Allah, hilang. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Mungkin mereka tidur pun ngelindurnya itu Anies. Mereka ngimpi pun berharap ngimpinya itu supaya Anies ada mengetahui kesalahan daripada Anies. Ini nyata, saudara. Dan ini sekali lagi, ini berita-berita saya tunjukkan kepada jenengan supaya saudara-saudaraku paham, rakyat Indonesia paham PSI. Dan ini secara umum memang menjadi Anies ini sosoknya hanya Gubernur Anies saja, tidak ada lain. Gubernur Jawa Timur juga tidak, apalagi Gubernur Jawa Tengah yang terbukti sudah hasilnya adalah rakyatnya termiskin, daerahnya termiskin di Indonesia, tidak dibahas sama sekali. Masalah Jawa Tengah, Jawa Barat juga tidak, Banten juga. Pokoknya mereka semua itu basar, termasuk dalam hal ini Anies, PSI itu nyerangnya ke Anies. Fokus ke Anies, tidak ada yang lain. Ini adalah fakta, dan ini beritanya adalah berita konyol lagi, saudara. Berita konyol yang tidak mungkin terjadi. Saya mengatakan tidak mungkin karena saya sudah bertanya kepada salah satu
perangkat kelurahan di sana yang kebetulan saya kenal, tapi mohon maaf beliau tidak mau disebutkan namanya. Ada 3 orang teman saya yang bekerja di kelurahan di DKI Jakarta. Saya tanya, ada beritanya judulnya berita dari ini dibuat oleh Warta Harmoni. Judulnya ya begitu, PSI ini ya, tuding ada lurah pungli atas nama Anies Baswedan. Riza Patria nggak main-main, kami cek. Ya, jelas kan? Jadi kabar miring menerpa Pemprov DKI Jakarta di mana ada tudingan dari PSI bahwa ada lurah yang pungli atas nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mengenai hal ini, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal beredarnya kabar penarikan sumbangan dari salah satu kepala kantor kelurahan untuk warga yang mengurus dokumen. Ia membantah Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan instruksi seperti itu. Riza mengatakan pungutan liar ataupun yang dilakukan oleh lurah tidak bisa dibenarkan. Ia menyatakan pihaknya tak pernah memberikan instruksi meminta sumbangan dengan dalih sumbangan. Yang pasti tidak diperkenakan lurah mengambil pungli kepada masyarakat. Ujar Riza Patria di Balai Kota di DKI Jakarta Jumat itu kemarin ya, tanggal 23 September 2024. Kendati demikian, ia belum mengetahui secara rinci mengenai keluhan dari anggota DPRD DKI dari fraksi PSI Justin Adrian Untayana. Ia pun akan minta timnya untuk mengecek langsung kasus yang dimaksud. Ya, nanti ini kami cek turnya. Riza juga mengatakan ada sanksi yang berlaku bagi pejabat yang melakukan pungli. Nanti ada sanksi. Sebelumnya anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Saudara Indonesia Justin Adrian Untayana mengungkapkan ada lurah yang meminta sumbangan kepada warga pungutan ini disampaikan untuk masyarakat yang mengurus dokumen. Ini hanya kata. Ada pungutan liar katanya yang mengatasnamakan Anies. Saudaraku percaya? Sungguh saya tidak percaya. Karena saya tahu kualitasnya seorang Anies. Ini recehan. Ini untuk kesekian kalinya PSI membuat gara-gara. Karena kenapa? Selalu Anies yang diserang. Mohon maaf. Ini nyata saudaraku. Kalau Anies diserang tidak akan dilaporkan. Tidak akan dilaporkan. Anies dicaci maki tidak akan ada yang dilaporkan. Dan ini kelebihan Anies. Beliau tidak istilahnya memikirkan hal yang remeh-temeh begitu, tidak. Beliau tetap lurus. Dan ini saya katakan saya bukan timnya Anies. Tapi semakin saya mendengarkan ocehan-ocehan orang-orang tersebut, ya mohon maaf, saya jadi berpikir apa kesalahannya Anies? Ternyata tidak ada, saudara. Ini fakta. Ini tadi begitu saya dikasih tahu, saya membaca lantas saya sampaikan kepada. Kemarin tabloid dipikir saya sudah sampaikan bahwa itu tabloid jadul. Saya katakan dulu di sini di tempat saya, di masjid saya juga ada seperti itu. Tapi tidak ada siapa yang memberitakan, juga nggak ada. Itu nyata dulu. Udah berulang kali, era-era dulu. Tapi sekarang eranya sudah terbuka. Eranya Anies bukan sosok yang seperti itu. Ini sekali lagi ada berita sampah. Saya berkeyakinan itu sampah, saudaraku. Dan ini untuk kesekian kalinya, saudaraku waspadai. Nyata memang Anies tidak dikehendaki. Cara menjegal Anies itu sangat-sangat kasar. Dan ini sudah untuk kesekian kali. Saya katakan begini karena terus terang aja, saya gemes. Politik-politik yang tidak beretika begini ini kok digunakan. Dan saya sungguh mengatakan bahwa cara-cara sampah ini dilakukan oleh PSI khususnya. Buat berpikirlah, rakyat ini sedang dalam keadaan susah. Kalau mau memberikan kritiklah yang membangun. Silakan kritik pemerintah DKI Jakarta, silakan kritik Anies Baswedan, tapi jangan kami disuguhi sampah. Capek kita. Kalau partai ini tempatnya sampah, janganlah sampah itu diberikan kepada kami ini rakyat. Parah ini. Kita ini susah.
Kalau kebohongan ini disampaikan, harusnya polisi bertindak. Hukum itu sama semuanya di hadapan hukum itu sama. Kalau kemarin ada kebohongan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait, saya nggak kenal dengan Bu Ratna Sarumpait, tahunya hanya di media. Bertemu pun tidak pernah. Lantas ada beberapa aktivis yang ditangkap, termasuk Habibana Imam Besar Rizik Syihab, katanya berbohong kan. Harusnya orang seperti ini yang harus menjaga moral, menjaga integritas, itu juga ditangkap. Kalau ini tidak benar, saya berkeyakinan insya Allah ini tidak benar. Kembali lagi saudaraku, ini untuk kesekian kalinya. Setelah tabloid hitam kemarin yang dikatakan beredar seolah-olah Anies melakukan kampanye mencuri start, sekarang ini lagi ada, yaitu berita kebohongan. Anies menggunakan lurah untuk mencari anggaran. Ini jelas-jelas tidak masuk akal dan kualitasnya, mohon maaf, kualitas dewannya aja sudah berantakan, logikanya tidak dibangun. Seperti ketika seseorang mengatakan bahwa ada di Jalan Tamrin Gelandangan, itu juga tidak masuk akal. Saya juga melaporkan kepada Polda Metro Jaya. Tidak ada di sana karena itu wajah ibu kota, tidak mungkin ada di sana. Dan sekarang ditambahi lagi, sudah untuk kesekian kalinya PSI. Perhatikan mereka-mereka yang datang dan hadir untuk membawa kebencian. Inilah radikalisme sesungguhnya. Sesungguhnya radikalisme ini adalah nyata dan kita tetap satu, yaitu melawan segala bentuk kebohongan. Bukan karena Anies, tapi karena kita ingin warga negara Republik Indonesia tercerahkan. Bukan dengan sampah-sampah, tapi tercerahkan dengan fakta dan kenyataan, bukan dengan kebohongan. Terima kasih. Saya Cecep Muhammad Yasin menyampaikan salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Ingat, negara kita masih banyak budaya-budaya korupsi dan kasus Sambo adalah cermin daripada wajah penegakan hukum di Indonesia. Ada kasus di Kediri yang saya kawal sampai sekarang tidak ada. Ada yang hampir 5 tahun, ada yang 2 tahun. Kasus korupsi, gratifikasi atas oleh Kepala Desa Banjar-Anar dan Kepala Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, yang jelas-jelas diakui sampai sekarang jaksa pun nyata tidak mampu menghadirkan, padahal buktinya sudah jelas dan sangat terang benderang. Begitu juga dengan kasus Desa Jambian, ada trafficking, ada korupsi yang melibatkan uang miliaran, tapi juga tidak sampai sekarang belum naik, sudah tahunan itu. Dan yang menjadi korban akhirnya mereka para pelapor, mereka warga negara yang kritis, mereka pejabat-pejabat yang baik yang menjadi korban. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat mengawal kasus Brigadir Joshua, jangan lengah dan tetap mengawal kasus KM50 untuk dibuka kembali. Dari saya Cecep Muhammad Yasin.